Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Dian Saputra, NPM 211101006, Fakultas Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan mini tab rencana eksperimen tentang tugas 3.8 dan 3.10 dan 4.8. Nah, ini latar belakangnya. Latar belakang dilakukannya eksperimen adalah untuk yang pertama menguji hipotesis atau dugaan secara ilmiah dan kuantitatif. Kedua, menemukan bukti mengenai hubungan sebab akibat antara variabel apakah perlakuan A benar-benar mempengaruhi hasil B. Yang ketiga, mengendalikan variasi faktor pengganggu agar hasil dapat valid dan dapat diandalkan. Yang keempat, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan praktis atau pengembangan teori. Nah, eksperimen ini dilakukan karena ada pertanyaan yang harus dijawab dengan memerlukan data yang terkontrol untuk memverifikasi atau membantah suatu dugaan. Nah, berikut ini ada soalnya. Sebuah artikel dalam bioelektromagnetik menjelaskan sebuah studi uji coba randomized, double blind, dan sham control yang bertujuan untuk menilai kelayakan serta dosis guna menentukan apakah perlakuan dengan medan elektromagnetik pulsa umum, pulsing electromagnetic field atau PEMF, dapat mengurangi tingkat osteopenia yang cukup besar yang terjadi setelah lengan bawah tidak digunakan atau forearm disease. Nah, di poin ini subjek ini kan dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok. Nah, ini 4 kelompoknya some 1 hours per day atau 1 jam per hari, 2 jam per hari, 4 jam per hari. Subjeknya bagi 4 kelompok setelah mengalami patah tulang radius distal atau setelah menjalani operasi karpal yang memerlukan imobilisasi dengan gips. Oke, langsung saja. Yang pertama A, apakah ada bukti mendukung klaim bahwa penggunaan PEMF mempengaruhi kehilangan BMD? Jika ada, analisis data tersebut untuk menentukan perlakuan spesifik mana yang menghasilkan perbedaan tersebut. Kemudian yang B, analisislah residual dari percobaan ini dan berikan komentar mengenai asumsi yang mendasari serta kecukupan modelnya. Oke, jadi kita akan menjawab dulu A, analisis pengaruh PMF terhadap kehilangan BMD menggunakan Minitab. Ada 4 kelompok perlakuan faktor. Ada 4 kelompok perlakuan ataupun faktor. Yang pertama SAM, kedua PEMF 1 hours per day, 2 hours per day, 4 hours per day. Karena ada 4 kelompok perlakuan dan satu variabel respons. Ada satu variabel respon yaitu BMD. Ini responnya itu BMD. Jadi analisis yang sesuai adalah ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Oke. Nah, di sini langkah pertama masukkan semua data dari SAM, PMF, 1 hours per day sampai 4, ini salah, 4 hours per day ke Minitab seperti gambar di bawah ini. Ya, wah, seperti ini contohnya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita hapus dulu biar mudah. Oke, ini faktornya SAM, PMF, 1 hours per day, 2 hours per day, dan 4 hours per day. Dan ini yang mempengaruhi BMD. Kemudian instruksinya setelah dimasukkan, nah kita klik nih start ANOVA one way. Ini yang angka kedua, kemudian angka ketiganya nanti kakak seperti ini. Start ANOVA one way. Langkah tiganya, respon data are in column for pilih respon data are in one column for all factor level.
Nah, di respon, masukkan kolom variabel respon BMD loss. Di faktor, masukkan kolom faktor pelakuan. Nah, nah, kemudian klik tombol comparisons. Centang kotak Turki untuk perbandingan berpasangan. Nah, di sini dipakai penelitian Turki. Klik OK pada jendela comparison dan OK lagi pada jendela one way ANOVA. Nah, ini nanti akan seperti ini, kita coba. Oke, tadi kita start ANOVA one way. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, di respon ini pas BM Delus. Kemudian di faktor ini treatment. Kalau misalnya itu belum diisi, kita tinggal tambah gini aja teman-teman. Nah, ini faktornya select, kemudian fak sorry, responnya kita pilih, kemudian select, faktornya kita pilih treatment, kemudian tekan select. Nah, untuk optionnya ini kita nggak perlu isi. Comparison, nah ini 2K, benar-benar bebas pilih, tapi saya memakai 2K, bisa juga Fisher, bisa juga Dumet. Kalau mau di complete. Grabnya 4 in 1, oke. Storage-nya oke. Nah, kemudian kita klik oke. Nanti muncul hasil seperti ini, teman-teman. Oke, coba. Null hipotesis. All means are equal. Alternatif hipotesis. Not all means are equal. Significant level alpha sama dengan 0,05. Kalau P value lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima, H1-nya ditolak. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan. Jadi di dalam kasus persoalan ini, H0-nya diterima. Kenapa? Karena H0-nya diterima ini karena dia lebih dari 0,05. Ini P value-nya 0,281. Ini P value-nya 0,281. Nah, jadi H0-nya diterima, H1-nya ditolak. H0 diterima, semua rata-rata kehilangan BMD dianggap sama. H1 ditolak karena PMF tidak terbukti memberikan efek berbeda terhadap PMD. Nah, begitu. Nah, untuk yang di bagian sini, model summary yang ini nilai R2 yang rendah 4,87. Nih, dan interval kepercayaan yang sangat tumpang tindih menunjukkan bahwa durasi paparan PMF tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kehilangan kepadatan kita. Nah, kemudian yang ini sampai ke grafik ini penjelasannya. Nah, di uji 2K mengonfirmasi bahwa tidak ada bukti bahwa salah satu perlakuan PMF 1, 2, atau 4 jam per hari secara signifikan lebih baik atau lebih buruk dalam mempengaruhi kehilangan BMD dibandingkan dengan kelompok SAM atau dibandingkan satu sama lain. Gitu. Karena di sini sudah 95% dan semuanya PVU-nya di angka 0,5 semua. Jadi 0,5 jadi apa? Semua kehilangan BMD dianggap sama. Gitu. Nah, ini grafik ANOVA-nya. Grafik ini secara visual mendukung hasil ANOVA dan uji tugas sebelumnya, meskipun rata-rata tampak berbeda. Misalnya, PMF 4 hours, misalnya PMF 4 hours per day,
versus PMF 2 hours, karena semua barang batang 95%, nih, 90% timpang tindih satu sama lain. Timpang tindih satu sama lain. Nah, kita dapat simpulkan bahwa perbedaan-perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh variasi acak. Bukan karena efek signifikan dari pelakuan PEMF. Nah, ini sama ya, sama ya. Nah, ini yang terakhir. Residual plot for BM Delus. Ini grafiknya. Oke, kita baca satu-satu, teman-teman. Nah, normal probability plot. Pengapatannya titik data residual hampir semua terletak sangat dekat dengan garis lurus nih. Ini hampir dekat dengan garis lurus, teman-teman. Hampir tidak berjauhan, tidak lurus, tapi hampir berdekatan. Dengan garis lurus yang memanjang dari kiri bawah ke kanan atas. Kesimpulannya, asumsi ini bahwa residualnya berdistribusi normal terpenuhi dengan baik. Ini berarti ujian nova secara statistik valid. Kesimpulannya, residual berdistribusi normal terpenuhi dengan baik. Ini berarti ujian ANOVA secara statistik valid dari sisi normalitas. Kemudian ada versus fit, residual melawan nilai yang diprediksi. Nih, titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal 0. Nih, di atas dan di bawah ini 0, garis putus-putus. Ini ya, nolnya garis putus-putus tersebar, titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah. Tidak ada pola yang jelas. Tidak ada pola, tidak ada pola yang jelas seperti bentuk corong. Nah, kesimpulannya, asumsi bahwa variansi di antara kelompok adalah konstan, homogen, atau terpenuhi. Kemudian ada histogram. Ini histogram. Bentuk histogramnya ini relatif simetris dan menyerupai bentuk lonceng dengan sebagian besar data berpusat di sekitar nol. Nih, datanya berpusat di sekitar nol. Di nol. Jadi ini menguatkan kesimpulan dari plot probabilitas normal. Nih, bahwa residual ini berdistribusi normal. Kemudian terakhir ada versus order. Titik-titik residual tersebar secara acak dan tidak menunjukkan tren atau pola sistematis seiring berjalannya urutan pengamatan. Tidak ada pola sistematis atau pola-pola yang teratur. Semua tersebar secara acak. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual independen ini tidak ada korelasi antara pengamatan dari waktu ke waktu atau urutan tertentu. Gitu. Ini adalah jawaban untuk soal yang A. Pengaruh PMF terhadap kehilangan BMD menggunakan militer. Jadi pengaruhnya itu sama semua. Rata-rata kehilangan BMD tidak dianggap sama, jadi tidak ada pengaruh ya. Lanjut kita ke soal yang B. Analisis residual dan asumsi model mendapatkan blok. Yang pertama ini satu mendapatkan blok diagnostik residual. Tujuan kita menganalisis residual dan asumsi model itu yang pertama. Langkah pertama adalah mendapatkan plot diagnostik residual. Nah, ini start ANOVA one way. Sama kayak pertama tadi, setelah mengisi respon, tombol grab, di bawah sebuah plot, centang 4 in 1, tadi kita sudah centang 4 in 1 ya. Mana start, ANOVA, one way, comparison, oke, di bagian graph, ini 4 in 1 udah dicentang, kemudian oke. Nah, sehingga muncul ini. Sama kayak tadi, seperti ini gambarnya. Sama seperti ini. Nah, normal probability plot. Titik data mengikuti garis lurus dengan sangat dekat, kemudian versus fit, titik tersebar, titiknya tersebar secara acak di sekitar garis nol.
tanpa pola, tidak ada bentuk corong, tidak ada bentuk corong. Versus order, titik-titik tersebar secara acak seiring urutan observasi, tidak ada tren, histogramnya distribusi residual terlihat simetris dan berbentuk lonceng berpusat di sekitar nol. Oke. Lonceng berpusat sekitar nol di sini. Jadi untuk probability plot terpenuhi, residual berdistribusi normal. Versus fits yang ini terpenuhi, variansi kehilangan BMD diasumsikan sama di setiap kelompok. Versus order terpenuhi, pengamatan dianggap independen satu sama lain. Nih, nih versus order. Kemudian histogram itu terpenuhi juga menggunakan hasil normal plot. Ini hasil normal plot, jadi terpenuhi. Jadi, model ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata keabsahan. Hasil ANOVA sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi di atas. Kesimpulannya, soal 3.10. Asumsi dasar terpenuhi, semua plot residual menunjukkan bahwa asumsi normalitas, homogenitas, variasi, dan independensi terpenuhi dengan baik. Kecukupan model. Meskipun ANOVA gagal menemukan perbedaan signifikan, p-value 0,21, model statistik yang digunakan, one way ANOVA, sudah memadai dan tepat untuk jenis data ini karena asumsi-asumsi yang mendasarnya telah terbukti dipenuhi hasil non signifikan yang didapatkan adalah hasil yang paling. Oke, itu untuk soal yang 3.10. Kita lanjut ke soal 4.8. Teman-teman bisa baca, seorang ahli kimia ingin menguji pengaruh empat bahan kimia terhadap kekuatan tarik tensile strength dari suatu jenis kain tertentu. Karena mungkin terdapat variasi dari satu gulungan kain ke gulungan lainnya, ahli kimia tersebut memutuskan untuk menggunakan rancangan blok acak atau randomized block design atau RBD, RBD dengan gulungan kain dianggap sebagai blok. Ia memilih 5 gulungan kain, lalu menerapkan keempat bahan kimia tersebut dalam urutan acak pada setiap gulungan. Nilai kekuatan tarik yang dihasilkan tercatat seperti di bawah ini. Nilai kekuatan tariknya ini tercatat seperti di bawah ini. Oke, ya, ada 5 variasi, 1, 2, 3, 4. Lah, ada 5 gulungan, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gulungan. Ini bahan chemical ini bahan kimianya. Lalu mendapat keempat pada bahan kimia tersebut dalam urutan acak pada setiap gulungan. Jadi nomornya acak, kekuatan tariknya acak, kekuatan tariknya acak. Nah, tugasnya analisislah data dari percobaan ini, gunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 dan buat kesimpulan yang sesuai. Oke, baik, kita mulai ya. Nah, langkah pertama, input data ke media seperti gambar di samping. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5 dia. 5 bahan kimia. Oke, yang bahan kimia pertama ada 5, bahan kimia kedua ada 5, bahan ketiga kimia ada 5, bahan keempat ada 5. Nah, ini sorry. Nah, ini gulungan kain. Gulungan ke 1, 2, 3, 4, 5. Gulungan 1, 2, 3, 4, 5. Yang dicoba dengan bahan kimia tersebut. Ini kekuatannya, kekuatan tarikannya yang ada di sini. Satu, jadi bahan kimia 1 dengan gulungan kain 1, tarikan tubuh 3. Bahan kimia 1 dengan gulungan kain 2, tarikannya 68 dan seterusnya. Hingga muncullah seperti ini nih. Bahan kimia 1 dengan gulungan kain 1, kekuatannya tubuh 3. Nah, sehingga minizetnya seperti ini teman-teman. Ini saya sudah buat tadi. Saya hapus saja biar kita bisa mudah. Saya hapus. Nah, gini. Ya, ini ya teman-teman. Oke, kemudian langkah kedua, eh, pilih start ANOVA
general linear model, fit general linear model. Nah, kita di sini menggunakan ANOVA dua cara atau two-way ANOVA. Dan kita baca dulu. Responnya dimasuk dengan ketarikan atau strength. Faktornya itu dimasukin dengan bold, gulungan. Kolom faktornya masukkan faktor pelakuan kimikal. Oke. Di bagian tombol mode, di bagian tombol mode, klik model, sorry, klik model, bold faktor, chemical, and bold. Klik add akan muncul di semua board. Tombol grab di bawah ini all in one. Klik tombol grab di bawah seluruh. Oke, paham. Jadi kita start ANOVA. Kita menggunakan dua cara tadi one way. Sekarang general mode fit. Nah, responnya ini strength, faktornya ini bold dan konvariatis ini chemical gitu. Nah, modelnya. Nah, ini tadi sudah saya buat. Jadi sebenarnya kita tekan ini, kita tarik ini dua kali. Nah, kemudian kita tekan add nanti. Cuman ini karena sudah saya add, nih, tuh. Jadi muncul seperti itu. Oke. Kemudian instruksinya apa lagi? Oke. Grabnya 4 in 1 ya. Grafiknya 4 in 1 sudah. Oke. Kemudian kita klik OK. Baik. Nah, inilah hasilnya. Teman-teman lihat dulu hasilnya. Pelan-pelan. Saya akan dijelaskan di PowerPoint. Ini grafiknya. Normal probability plot. Kemudian versus fit. Histogramnya seperti ini. Versus order beda ya. Dengan histogram yang satu lagi. Tadi di area 0. Ini sekarang di area 0,5 paling tinggi. Oke. Kita langsung ke penjelasannya. Nah, ini tadi ya. Tadi. All in one. Oke, pada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,5, pengaruh bahan kimia tidak ada perbedaan signifikan dalam kekuatan tarik dihasilkan oleh empat jenis bahan kimia. Gitu. Nih, p-value-nya ini eh, lebih dari 0,5, gitu loh. P-value 0,391. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dalam kekuatan tarik yang dihasilkan oleh empat jenis bahan kimia. Di gulungan kain pun terdapat perbedaan signifikan dalam kekuatan tarik antara gulungan kain blok yang berbeda. Nih, 0,647 sama 0,738. Gitu. Interaksi. Tidak ada interaksi signifikan antara bahan kimia dan gulungan kain. P-value-nya 0,738. Tidak ada interaksi signifikan antara bahan kimia dan gulungan kain. Chemical bond. Nah, pengaruh gulungan kain bold tadi, kain bold, terdapat perbedaan signifikan dalam kekuatan tarik antara gulungan kain blok berbeda 0,040. Oke, implikasinya hanya faktor blok gulungan kain yang signifikan. Artinya, variasi dalam kekuatan tarik kain lebih banyak disebabkan oleh perbedaan alami antara gulungan kain yang dikontrol sebagai blok daripada jenis bahan kimia yang diterapkan. Bahan kimia tidak memiliki efek yang berbeda secara statistik. Baik. Nah, ini yang tadi P-value-nya VIF, P-value, Essekov, term. Oke, poin utamanya dari penjelasan hasil ini, bahan kimia atau chemical efeknya COV sama dengan 1,45 atau P-value sama dengan 0,391 tidak signifikan. Artinya, koefisien chemical tidak cukup besar untuk dianggap mempengaruhi kekuatan tarik secara statistik. Nah, untuk gulungan kain, gulungan 2, ini gulungan 2, itu P-value-nya 0,030 dan gulungan 3 0,030 sama ya. Gulungan 2 dan 3 sama. Ini artinya menunjukkan koefisien yang signifikan dibanding dengan gulungan referensi.
Nah, board 5 ini menegaskan bahwa gulungan kain memiliki kekuatan tarik yang berbeda secara nyata. Sorry, ini board 4 harusnya. Ini board 4, maaf. Tujuannya, koefisien ini membentuk persamaan regresi yang dapat memprediksi kekuatan tarik spesifik Y berdasarkan jenis bahan kimia X untuk setiap gulungan kain. Nah, ini grafiknya. Oke, ini normal probability plot grafik tadi. Tujuannya memeriksa asumsi normalitas dari sisaan residual. Hasilnya tidak dalam plot ini umumnya mengikuti garis lurus. Ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas sisaan terpenuhi ya. Hampir mengikuti garis lurus nih. Gitu. Kemudian versus fit, sebaran titik terlihat acak dan seragam. Ini menunjukkan bahwa variansi sisaan adalah konstan, tidak bergantung pada nilai prediksi titik palu. Versus fit tersebar secara acak ya, di atas dan di bawah nol. Histogram distribusi terlihat cukup simetris di sekitar nol, mendukung kesimpulan dari normal probability plot. Nah, ini mendukung kesimpulan dari normal probability plot. Sorry. Nah, versus order tidak ada pola atau tren yang terlihat. Titiknya tersebar secara acak. Ini menunjukkan bahwa siasaan independen tidak ada masalah yang disebabkan oleh urutan data. Nih, tersebar secara acak, tidak ada tren. Jadi kesimpulannya analisis ANOVA dua arah eh, adalah yang pertama, pengaruh bahan kimia tidak signifikan. P-value sama dengan 0,391, ini lebih dari 0,5, lebih melebihi alfa 0,5. Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menunjukkan bahwa keempat jenis bahan kimia tersebut menghasilkan kekuatan tarik kain yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, pengaruh gulungan kain. Pengaruh gulungan kain itu signifikan. P-value-nya sama dengan 0,40 atau kurang dari 0,5, 0,05. Ini kurang dari 0,05. Kurang dari sama dengan 0,05. Terdapat beda yang signifikan pada kekuatan tarik antar gulungan kain. Penggunaan racang blok sudah tepat untuk mengendalikan variasi anemi ini. Yang ketiga, validitas model. Semua asumsi ANOVA, normalitas variasi konstan, dan independensi terpenuhi menjadikan hasil analisis ini valid dan dapat dipercaya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.